Pria terperangkap di pulau terpencil selama 3 tahun. Mengumpulkan air hujan dengan kain layar untuk memperoleh sumber air. Menangkap makanan laut dengan keranjang ikan di laut untuk mengatasi kelaparan. Awalnya hidupnya cukup baik. Namun hari itu dia mengintai dengan teleskop. Tiba-tiba dia menemukan sebuah tas kuning tergantung di tebing. Si kecil terkejut. Apakah ada orang lain di pulau itu? Dia segera mengambil senjata dan masuk ke hutan untuk mencari. Tapi dia tidak melihat seorang pria asing berjanggut putih tepat di bawah kakinya. Dia mencari-cari tapi tidak menemukan siapapun. Maka dia memutuskan untuk menarik tas kuning itu kembali. Pria asing ingin diam-diam mendekat untuk melihat. Namun suara patahan ranting pohon terdengar. Dia segera mengambil tongkat kecil dan berlari ke arahnya. Keduanya saling berhadapan pura-pura untuk waktu yang cukup lama. Pria asing merasa tidak perlu benar-benar bertindak. Maka ia pergi mundur ke dalam hutan dengan diam-diam. Namun si kecil terlalu arogan. Dia tidak rela membiarkan musuhnya melarikan diri begitu saja. Lalu dia menyalakan hutan kecil itu. Takut api tidak sampai ke pria asing. Satu demi satu, dia melemparkan obor ke dalam hutan. Pria asing melihat dengan heran dari balik api. Dia merasa belum pernah bertemu dengan orang sejahat ini seumur hidup. Melihat api sama sekali tidak bisa masuk. Dia menciptakan rencana lagi. Dia melemparkan ranting segar ke dalam api untuk menghasilkan asap tebal. Dengan bangga melihat karyanya sendiri. Memang, orang asing tercekik dan keluar. Tapi orang itu tidak ingin bertengkar dengannya. Langsung memanjat pohon. Prajurit di bawah mengucapkan kata-kata kasar. Tiba-tiba mulai melepaskan pakaian. Ternyata setelah sibuk sepanjang hari, dia lapar. Pergi ke laut untuk mengambil keranjang ikan miliknya. Saat itu, orang asing melihat air yang dikumpulkannya dengan kanvas. Setelah beberapa hari merasa haus, dia ingin diam-diam minum. Namun, prajurit sudah menyadari. Dia melemparkan ikan dan berlari ke darat. Orang asing dengan putus asa menyatakan hanya ingin sedikit air. Meskipun tidak mengerti. Namun dia tidak mau memberikan. Dia melompat ke dalam asap dan memukul orang asing dengan keras. Tapi orang asing malah memanfaatkan kesempatan untuk minum. Setelah asap hilang, dia langsung melarikan diri. Prajurit marah sekali. Dia tidak tidur semalaman, tetap berjaga di depan kanvas. Setiap ada sedikit angin, dia langsung keluar untuk melihat. Tanpa dia sadari, orang asing bersembunyi di atas pohon di atas kepalanya. Orang asing menggantungkan termosnya dengan tali rotan. Tujuannya adalah air tawar yang dijaganya di bawah. Termos jatuh ke dalam air tanpa suara. Suara mengisi air ke dalam termos terlalu keras. Dia segera terbangun kaget. Dia melihat termos di depannya dengan marah. Tiba-tiba dia meraih dan menarik orang asing ke bawah. Air yang berhasil dikumpulkan dengan susah payah tumpah semua. Dan orang asing itu juga melarikan diri. Dia kembali untuk menyimpan sisa air. Hasilnya semuanya tumpah keluar. Sempurna menggambarkan, menjadi kalah 2 kali. Anak buah marah dan memasang pagar di luar. Dia tidak tidur dan berjaga di sarangnya sendiri. Orang asing kesal melihat ekspresi curiga anak buah. Menggunakan termos untuk membuat suara berisik terus-menerus. Sayangnya, anak buah tidak bisa menentukan arah suara. Marah, dia mengambil tongkat kecil dan menggonggong. Orang asing punya ide cemerlang. Mengeluarkan peluru dari klip dan melemparkannya ke tumpukan kayu bakar. Akhirnya, dia bahkan melemparkan klip peluru ke dalamnya. Anak buah mendengar suara dan mendekat untuk memeriksanya. Tiba-tiba peluru di tumpukan kayu bakar meledak. Dia ketakutan dan merunduk di tanah. Tiba-tiba air kuning tumpah ke tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, orang asing berdiri di atasnya. Kali ini dia benar-benar marah. Berlari masuk ke hutan kecil bersumpah akan membalas orang asing. Orang asing juga mengambil senjata dan berlari keluar. Mereka berdua berlari sepanjang hari tanpa menemukan satu sama lain. Akhirnya, orang asing tergelincir di tanah licin dan jatuh. Terbaring di tanah dan tidak bisa bangkit. Saat itu hujan deras mulai turun. Si kecil tidak mau berhenti mencari orang asing. Terus mencari hingga menemukan paviliun hujan. Akhirnya terkejut. Orang asing tergeletak di tanah tanpa sadar. Si kecil awalnya ingin membedahnya. Namun merasa terlalu mudah bagi dia. Maka dia mengikat orang asing ke pohon kering di tepi laut. Harus diakui si kecil benar-benar pandai menyiksa orang. Dia menutup mata orang asing. Memaksa dia menarik batu besar dengan susah payah. Akhirnya menggantungnya di pohon. Dia pergi memancing sendirian. Namun tidak melihat senyum dalam diam orang asing. Saat si kecil kembali dengan tangan hampa. Barulah menyadari orang asing menghilang. Seketika dia berdiri di samping. Dalam sekejap posisi keduanya berbalik. Si kecil terikat di kayu. Dengan susah payah menarik tiang kayu menjauhi pantai. Orang asing santai membuka peta di samping. Melihat si kecil kelelahan dan sesak napas. Orang asing tidur dengan senang hati. Namun orang asing tidak seantusias dia. Dia merasa tidak ada gunanya terus seperti ini. Akhirnya dengan menggerutu dia melepaskan si kecil. Dia ingin berdiskusi dengannya untuk mencari cara keluar dari sini. Dia membuat rakit kecil diam-diam untuk melarikan diri. Orang asing itu sangat kesal padanya. Kedua orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka mulai menebang kayu di gunung. Kayu-kayu dilemparkan dari gunung satu persatu. Mereka membuat rakit kecil sepanjang malam. Mereka berangkat saat cuaca cerah. Namun ombak di pantai memberikan mereka tantangan besar. Gelombang demi gelombang seolah-olah akan menyerang mereka. Namun keduanya bertahan dengan gigih. Akhirnya mereka melewati ombak di pantai.
Mereka sampai di perairan yang lebih tenang. Mereka segera menggantung layar yang sudah diperbaiki. Melihat pulau kecil yang semakin menjauh, keduanya terjatuh satu persatu. Namun laut tidak pernah tenang. Mereka kadang-kadang dihantui angin kencang. Kadang-kadang disertai hujan deras. Layar yang sudah usang hampir terbang. Mereka segera mengambil bendera tersebut. Mereka kemudian menggunakan layar untuk menampung air. Setelah perjalanan yang sulit, akhirnya mereka melihat pulau. Kali ini adalah pulau yang luas. Mereka berteriak sambil mendayung rakit. Sayangnya tidak ada jawaban. Ketika keduanya mendarat di pulau besar, tiba-tiba melihat sebuah pangkalan militer yang ditinggalkan. Mereka berpisah mencari barang-barang. Orang asing melihat dari majalah. Laporan kekalahan tentara. Saat itu tentara dengan senang hati menunjukkan temuan minuman keras. Memberi isyarat bahwa mereka bisa minum dengan bebas hari ini. Bahkan menemukan gunting untuk mencukur jenggot. Orang asing menekan pikiran dalam hatinya. Menerima kekalahan negaranya sendiri. Bahkan orang asing yang selalu setia juga tidak bisa menghadapinya. Akhirnya orang asing mengangkat tasnya dan pergi dengan sukarela. Tentara juga berpakaian rapi dan pergi ke arah yang berlawanan.